Malam itu, gerimis tipis membasahi bumi. Aku baru saja hendak beristirahat saat sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Itu dari Ibu Risa, Ibu RT di lingkungan kami yang terkenal sangat tegas, disiplin, namun memiliki kecantikan yang matang dan berkelas. Mas, bisa bantu saya sebentar? Saya sedang di rumah kosong milik keluarga di ujung blok. Sepertinya ada masalah dengan keran air yang tidak bisa mati. Saya sendirian di sini. Sebagai warga, aku tak punya alasan untuk menolak. Aku pun bergegas menuju rumah itu. Sebuah bangunan tua yang megah namun tak berpenghuni. Saat aku tiba, pintu depan sedikit terbuka. Aku melangkah masuk ke dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu teras yang temaram. Ibu Risa, panggilku pelan. Di sini, Mas. Di dapur. Jawabnya dengan suara yang terdengar lebih lembut dan dalam dari biasanya. Aku menemukannya sedang berdiri di depan wastafel. Namun yang membuat jantungku berdegup kencang bukanlah keran airnya, melainkan penampilan Ibu Risa. Ia tidak mengenakan pakaian formal seperti biasanya. Ia hanya mengenakan daster satin berwarna merah marun yang jatuh sempurna di tubuhnya yang masih kencang. Rambutnya dibiarkan tergerai, menyebarkan aroma parfum musk yang begitu intim di udara yang dingin. Sepertinya sudah benar, Bu. Ucapku setelah memeriksa keran itu sekilas. Namun saat aku hendak berbalik, Ibu Risa melangkah mendekat. Ia menutup pintu dapur dan tiba-tiba terdengar suara kunci yang diputar. Klik, rumah ini kosong, Mas. Tidak akan ada warga yang lewat, tidak ada yang akan mendengar. Bisiknya sambil menatap mataku dengan tatapan yang sangat berani. Malam ini, lupakan sejenak bahwa saya adalah Ibu RT-mu. Jadikan saya milikmu sepenuhnya di sini. Aku terpana. Wibawa yang selama ini ia bangun di depan warga runtuh seketika. Digantikan oleh gairah seorang wanita yang sudah lama merindukan sentuhan. Di rumah kosong ini, di tengah kesunyian malam, aku menyadari bahwa aku tidak hanya akan memperbaiki keran, tapi aku akan mengisi kekosongan jiwa sang Ibu RT. Lantai marmer di rumah kosong ini terasa seperti es yang menusuk kulit. Di ruangan yang luas dan sunyi ini, hanya ada satu-satunya tikar pandan tua yang tergelar di sudut ruang tengah. Ibu Risa duduk di sana, memeluk lututnya, sementara daster satinnya sedikit tersingkap, memperlihatkan betisnya yang halus namun tampak kedinginan. Aku berdiri ragu, namun tatapannya seolah menarikku untuk mendekat. Siapa sih yang tidak tahu dengan paras Ibu Risa? Di lingkungan kami, ia adalah primadona yang disegani sekaligus dikagumi dalam diam oleh banyak pria. Wajahnya yang tegas namun ayu, dipadukan dengan wibawa yang tinggi, membuatnya tampak seperti puncak yang sulit digapai. Namun malam ini, puncak itu berada tepat di depanku, meminta kehangatan. Mas, sini, lantainya dingin sekali. Saya tidak kuat, bisiknya Riri. Aku pun duduk di sampingnya. Ruangan ini begitu gelap, hanya ada cahaya kilat dari luar yang sesekali masuk melalui celah jendela, menyinari wajahnya yang tampak begitu pasrah. Saat bahu kami bersentuhan, aku bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Bukan hanya karena dingin, tapi ada getaran lain yang lebih hebat yang sedang kami lawan bersama. Aku memberanikan diri melingkarkan lenganku di pundaknya. Ibu tidak apa-apa, tanyaku dengan suara yang sengaja kurendahkan agar tidak menggema di rumah kosong ini. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru menyandarkan seluruh berat tubuhnya ke dadaku, menghirup aroma tubuhku dengan napas yang dalam. Jangan panggil ibu. Malam ini, panggil saya Risa. Desahnya tepat di ceruk leherku. Aku tidak bisa menyalahkan Ibu Risa. Aku juga tidak bisa menyalahkan diriku sendiri. Di bawah tekanan dingin yang ekstrim dan kesunyian yang mencekam, naluri manusia untuk saling melindungi dan memiliki meledak begitu saja. Di atas tikar tua itu, di tengah rumah yang tak berpenghuni, jarak di antara kami benar-benar lenyap. Kehangatan yang kami cari bukan lagi sekadar pelukan,
melainkan sebuah siraman rohani yang mendalam, yang menyatukan rasa kagumku dan kerinduan terpendamnya sebagai seorang wanita. Rintik hujan yang tadinya halus kini telah berubah menjadi badai yang mengamuk di luar sana. Suara angin menderu-deru, mencoba merangsek masuk melalui celah pintu. Namun di dalam ruangan ini, suasana justru terasa begitu panas dan menyesakan. Di atas tikar pandan yang menjadi satu-satunya saksi, aku bisa merasakan detak jantung Ibu Risa yang berdegup kencang di balik daster satinnya yang halus. Wibawa seorang ibu RT yang selama ini ia jaga dengan begitu ketat, kini benar-benar telah luruh. Ia bukan lagi sosok yang memimpin rapat warga. Ia kini hanyalah seorang wanita bernama Risa yang sedang gemetar dalam dekapan seorang pria. Saat petir menyambar dan menyinari ruangan sekejap, aku melihat matanya yang sayu namun penuh dengan keinginan yang mendalam. "Mas, malam ini dinginnya sampai ketulan, tapi dekat denganku aku merasa terbakar," bisiknya. Suaranya serak, penuh dengan getaran yang menggetarkan Sukma. Aku tidak lagi sanggup menahan diri. Ku sentuh wajahnya dengan lembut, menelusuri garis rahangnya yang sempurna. Ia memejamkan mata, seolah menyerahkan seluruh takdirnya malam ini ke dalam tanganku. Di rumah kosong yang tak berpenghuni ini, di mana tidak ada satupun pasang mata warga yang mengintai, aku mulai memberikan siraman rohani yang sesungguhnya. Setiap sentuhan terasa begitu ekstrim di bawah irama badai yang semakin gila. Penaklukan ini terasa begitu manis, bukan hanya karena parasnya yang rupawan, tapi karena ada sensasi luar biasa saat sosok yang paling dihormati di lingkungan ini akhirnya takluk dan pasrah sepenuhnya di atas tikar tua. Badai di luar seolah menjadi musik pengiring bagi penyatuan kami, menenggelamkan setiap desahan dan rintihan yang keluar di sela-sela nafas yang memburu. Aku merasakan jemari Risa mencengkeram erat ke mejaku, seolah ia sedang berpegangan pada satu-satunya tiang di tengah badai yang meluluh lantakkan pertahanannya. Di dalam kegelapan yang hanya sesekali dipecahkan oleh kilatan petir, wangi parfum musk milik yang bercampur dengan aroma tanah basah, menciptakan candu yang membuatku semakin kehilangan kendali. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi protokol warga. Yang ada hanyalah dua insan yang saling menuntut kehangatan di atas tikar pandan yang kasar. Risa mendongakkan wajahnya, membiarkan setiap inci kulitnya merasakan nafas panas dariku, sementara desahan halusnya menjadi melodi paling indah yang pernah kudengar di rumah kosong ini. Malam ini, aku bukan hanya seorang warga yang membantunya, tapi aku adalah raja di dalam istana rahasianya. Kita berdua sadar bahwa besok pagi matahari akan terbit dan mengembalikan semua atribut sosial itu. Namun untuk saat ini, di bawah lindungan langit yang gelap, dunia hanya milik aku dan Risa. Setiap detik yang berlalu adalah ukiran dosa yang paling manis, yang akan kami simpan rapat-rapat di balik pintu rumah kosong ini selamanya. Malam itu, rumah kosong ini bukan lagi tempat yang menyeramkan. Ia telah berubah menjadi istana rahasia, di mana seorang ibu RT dan warganya melupakan segala batasan sosial. Aku tidak menyalahkan Risa, dan aku tidak menyalahkan diriku sendiri, karena di bawah langit yang sedang murka, kami berdua hanyalah sepasang jiwa yang sedang mencari kedamaian dalam pelukan yang terlarang, namun terasa begitu benar. Fajar menyingsing dengan sangat tenang, membawa cahaya keperakan yang mulai menyinari sudut-sudut rumah kosong ini. Badai semalam telah reda, menyisakan bau tanah basah dan kesunyian yang terasa jauh lebih berat dari kegelapan semalam. Aku terbangun di atas tikar pandan itu, merasakan dinginnya udara pagi mulai merayap, namun tubuhku masih merasakan sisa-sisa panas dari penyatuan kami. Aku menoleh ke samping. Risa masih di sana. Rambutnya yang berantakan di atas tikar justru membuatnya tampak jauh lebih manusiawi daripada saat ia mengenakan seragam kebesarannya sebagai ibu RT. Aku menghela nafas panjang, menyadari bahwa beberapa saat lagi sandiwara ini harus diakhiri. Kita harus menyusun rencana. Aku harus keluar terlebih dahulu melalui pintu belakang, berputar melewati kebun warga, dan ia harus keluar setengah jam kemudian melalui pintu depan dengan wajah seolah baru saja memeriksa kerusakan rumahnya. "Risa, bangun. Fajar sudah tiba.
Kita harus pergi sebelum warga mulai ramai kerja bakti di ujung jalan. Bisikku sambil mengusap bahunya yang halus. Namun ia tidak bergerak untuk bangkit. Sebaliknya, ia justru menarik selimut lebih erat dan merapat ke tubuhku. Matanya terbuka perlahan, menatapku bukan dengan ketakutan akan ketahuan, melainkan dengan kerinduan yang seolah belum tuntas. Wibawa Ibu RT itu benar-benar telah terkubur di bawah tikar ini. Mas, biarkan warga di luar sana dengan urusan mereka. Suaranya parau, dalam, dan penuh godaan. Tuh belum ingin kembali menjadi Ibu RT. Aku masih ingin menjadi Risa, milikmu. Sekali lagi, Mas, berikan aku siraman rohani itu sekali lagi sebelum dunia kembali mengambilku darimu. Aku terpaku. Tatapannya begitu candu, begitu ekstrim untuk ukuran seorang wanita yang jabatannya dipertaruhkan. Ia enggan pergi. Ia seolah ingin menghentikan waktu di rumah kosong ini selamanya. Di luar sana, suara langkah kaki warga mulai terdengar lamat-lamat. Namun di sini, di dalam dekapan Risa, logika itu kembali lumpuh. Aku tahu risikonya. Aku tahu ini adalah permainan api yang bisa membakar seluruh reputasi kami dalam sekejap. Namun melihat parasnya yang begitu memohon, melihat bagaimana ia melepaskan segala kehormatannya demi satu babak lagi bersamaku, aku tidak bisa menolak. Aku kembali menariknya ke dalam pelukanku, mengabaikan cahaya fajar yang semakin terang dan membiarkan rumah kosong ini kembali menjadi saksi bisu atas hasrat yang tak kenal waktu. Biarlah dunia menunggu, biarlah warga bertanya-tanya. Karena pagi ini, di balik pintu yang terkunci, Ibu RT-ku lebih memilih untuk berdosa sekali lagi daripada harus kembali ke realita yang gersang. Aku bisa mendengar suara Pak Bambang dan warga lainnya mulai berkumpul di ujung gang untuk kerja bakti. Suara tawa mereka dan denting cangkul yang beradu dengan aspal terdengar begitu dekat. Hanya terhalang oleh dinding bata rumah kosong ini. Logikaku berteriak agar aku segera memakai baju dan lari lewat pintu belakang. Namun jemari Risa yang mencengkram lenganku jauh lebih kuat dari logika manapun. Ia menatapku dengan tatapan yang benar-benar liar. Tidak ada lagi sisa-sisa wibawa Ibu RT yang biasanya bicara soal kebersihan lingkungan atau iuran warga. Di matanya hanya ada dahaga. Mas, biarkan saja mereka. Mereka tidak akan tahu. Bisiknya. Suaranya kini bukan lagi sekedar serak, tapi penuh dengan desakan yang ekstrim. Satu kali lagi, Herman. Buat aku lupa kalau aku harus keluar dari pintu itu. Aku tidak punya pilihan. Parasnya yang begitu pasrah, namun menuntut, daster satinnya yang berantakan di atas tikar pandan benar-benar melumpuhkan sisa-sisa pertahananku. Aku kembali memberikan siraman rohani itu dengan ritme yang lebih cepat, lebih dalam, seolah-olah kami sedang berkejaran dengan setiap langkah kaki warga yang semakin mendekat ke arah rumah ini. Sensasinya sungguh gila. Ada adrenalin yang memuncak saat aku tahu bahwa di luar sana orang-orang menghormatinya sebagai pemimpin warga. Sementara di sini, di atas tikar tua yang berdebu, ia adalah milikku seutuhnya. Wanita yang memohon agar aku tidak berhenti. Setiap suara dari luar sana justru menjadi bumbu yang membuat gairah kami semakin meledak. Kami bercinta di ambang batas kenyataan dan ilusi, di antara risiko kehancuran total dan kenikmatan yang tak tertandingi. Saat segalanya memuncak untuk kedua kalinya di pagi itu, Risa membenamkan wajahnya di dadaku, meredam suaranya agar tidak tembus ke telinga warga yang mungkin melintas di depan pagar. Tubuhnya lemas, namun genggamannya tidak lepas. Kami berdua tahu, setelah ini pintu itu harus dibuka. Setelah ini ia harus kembali menjadi Ibu RT yang terhormat dan aku kembali menjadi warga biasa. Tapi rahasia tentang apa yang terjadi di atas tikar ini, di bawah irama kerja bakti warga, akan menjadi api yang tetap menyala di antara kami selamanya. Matahari sudah naik sepenggalah saat aku akhirnya melangkah keluar melalui pintu belakang, menyelinap di antara rimbunnya pohon pisang sebelum muncul di jalan utama dengan nafas yang kuatur sealami mungkin. Di ujung blok, aku melihat kerumunan warga, termasuk Pak Bambang yang sedang menyeka keringat. Aku menyapa mereka dengan senyum yang paling biasa,
Senyum seorang warga yang seolah baru saja bangun tidur dan hendak bergabung kerja bakti. Tak lama kemudian, pintu depan rumah kosong itu terbuka. Ibu Risa muncul dari sana. Ia berdiri di teras dengan sangat tegak. Dastar satinnya sudah berganti dengan pakaian rapi yang entah sejak kapan ia siapkan. Rambutnya kembali disanggul sempurna. Wajahnya kembali dingin dan berwibawa. Ia berjalan menghampiri warga, memberikan instruksi tentang kebersihan selokan dengan suara yang tegas, suara yang sama yang semalam merintih di atas tikar pandan itu. Aku menatapnya dari kejauhan, dan untuk sepersekian detik, mata kami bertemu. Tidak ada kerlingan, tidak ada senyum rahasia, hanya tatapan kosong yang profesional. Namun, di balik tatapan itu, kami berdua tahu bahwa ada sebuah dunia yang baru saja kami hancurkan, dan kami bangun kembali dalam semalam. Aku tidak bisa menyalahkan Ibu Risa atas dahaganya yang ekstrim, dan aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri karena telah menyerah pada pesonanya. Di dunia yang penuh dengan tuntutan moral dan label sosial ini, terkadang manusia hanya butuh satu ruang kosong untuk menjadi dirinya yang paling jujur, tanpa peduli seberapa salahnya itu di mata orang lain. Ini adalah hak kami. Hak dua jiwa yang lelah dengan topeng masing-masing untuk sejenak saling memiliki tanpa syarat. Kisah di rumah kosong itu kini telah terkunci rapat. Tikar pandan itu mungkin akan berdebu lagi dan pintu itu akan kembali digembok. Namun, aroma parfum Muse milik Risa dan hangatnya siraman rohani semalam akan tetap hidup di bawah kulitku setiap kali aku melihatnya memimpin rapat warga. Kami akan kembali ke peran masing-masing, membawa rahasia ini sampai ke tempat yang tak terjangkau oleh siapapun.